Halo, selamat datang di podcastan Jurnal Sandi. Podcast setan persembahan dari Sandi yang akan membuat kalian bergidik ngeri dan merasa berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Bersiaplah karena cerita-cerita menyeramkan, fenomena supranatural, dan kejadian aneh menanti untuk merasuki pikiran Anda. Malam hari ini ada aku bersama Cindy. Halo, Gimana nih perkuliahannya? baik, semuanya lancar. Apa sudah melakukan beberapa UAS sebelumnya? Ya, minggu ini UAS sih tinggal nunggu libur semester aja. Oke, untuk malam hari ini, di episode kali ini, ada cerita apa nih dari Cindy? Menarik. Aku nih sebenarnya nggak punya pengalaman horor apapun karena emang aku anaknya nggak peka. Ini adalah pengalaman horor mamaku. Terornya mama sih. Waktu itu mama di umur segitu lagi ngandung aku 7 bulan. Dan itu mama adalah salah satu orang yang terpandang karena emang mama adalah keturunan Ningrat. Itu ada jamuan makan di Jawa Tengah, nggak bisa sebutin daerahnya. Sampailah mama di sana. Mama dikasih sebuah ruangan tuh buat kamar mama. Kamarnya ya bagus, gak ada kesan horornya. Aku pernah berkunjung ke sana kayak wow, bagus banget, ada furniture Jawanya yang bener-bener kayak bikin aku terkesima. Ini loh adat Jawa banyak. Jawa kental banget. Jawa kental banget gitu. Terus habis itu mama naruh barang-barangnya, terus nata-nata, sampailah mama mau mandi. Mama mandi kok ada yang ketuk-ketuk nih. Rin, westa. Mama kaget dong karena emang nggak ada orang yang biasanya ngetuk-ngetuk ke pintu kamar mandinya kayak gitu, kecuali ada hal yang urgent gitu ya, hal-hal yang bener-bener wah ini ada apa nih. Mama keluar lah pakai handuk dong. Itu posisi kamar mandi di luar atau Di dalam kamar. Dan kalau orang itu mau masuk ke kamar dan buat ngetuk-ngetuk kamar mandi itu, kan setiap kamar tuh ada kamar mandi ya. Kalau mau ngetuk-ngetuk kamar mandi orang kan pasti ada hal sesuatu yang pengen dikasih tahu kan ya. Mama ya kaget, kenapa nih? Pas tanya ke mbak yang jaga itu, mbak iki ono ta sing mau mlebu kamar terus ndodok-ndodok lawang. Enggak ono ibu, enggak ono. Nah karena emang mamaku tuh cukup terpandang di sana, mama nggak pernah dipanggil kayak namanya doang, tapi mama kayak dipanggil bu atau enggak ya nyanya gitu. Karena emang mama nggak punya pikiran yang negatif tentang hal-hal mistis gitu, mama yaudah dibiasain aja. Sampailah pada saat itu ada jamuan makan. Belum jamuan makan sih sebenarnya, kayak makan malam biasa, tapi keluarga besar yang ada di sini yang udah kumpul gitu, makan biasa gitu. Setelah makan mama balik ke kamar, ada lemari kecil, terus ada lemari besar lagi. Besarnya tuh bener-bener besar, bagus juga. Dan lemarinya tuh terawat gitu, bukan kayak lemari kuno yang berdebu gitu, bukan. Tapi emang ukirannya ukiran Jawa gitu. Pas sama buka itu ada 3 baju gaun Eropa gitu. Gaun-gaun Eropa zaman dulu. 3 baju ya. Satu baju tuh mama ngerasa, nih bagus nih. Mama lihat coba Joko, bagus nih bang. Tanya lah mama ke Mbak Jokro. Mbak Jokro ini juru kunci kan, tanya. Iki apa toh pak? Oh, iki ku anu do, apa klambi lawas iku, klambi di wong londo. Terus mama bilang dong, loh, kok anak kini kan iki wong Jawa ya pak, sing tinggal di kini. Loh iya ono sejarahnya, tapi mbah yo gak iso ngomong sih sakjane. Karena memang mama nggak terlalu mikirin hal-hal yang kayak gitu-gitu. Mama bilang kalau baju-baju itu adalah baju-baju yang udah ditinggal, gak ada apa kesan-kesan bisnisnya itu. Mama coba pakai, pas dipakai, wah aku nyaman dipakai ini. Aku ngerasa aku enak banget nih pakai baju itu. Keluar lah mama pakai baju itu, bilang, aku api nggak gagal bikin. Oh api kok, pakai bahasa Jawa halus lah. Oh api kok. Mama itu pakai baju itu tuh katanya tante-tante, saudaranya mama itu ada aura vibes-nya mama itu yang bener-bener kayak wow, mahal banget gitu loh. Biasanya orang-orang yang hamil itu apalagi umur 7 bulan tuh kayak ngerasa lesu,
letih gitu kan. Itu mama tuh seger banget itu, kayak wow, ini orang kayak nggak lagi hamil, lagi bener-bener seger gitu. Aura yang mama pancarkan tuh aura yang bener-bener kuat gitu. Positif juga. Pas zaman makan malam semua itu pada pakai ya kebaya gitu-gitu. Mama pakai baju itu, merasa mama nyaman aja gitu. Karena emang mama hamil besar juga, mama maksudnya dikasih toleransi lah sama orang-orang sekitar, nggak apa-apa pakai itu senyamannya aja, kan memang lagi hamil besar tuh kan. Ya setelah selesai makan itu, mama masuk ke kamar. Mama tidur karena udah capek banget, mama nggak mandi. Pas mama tidur, mama tuh mimpi kan. Dalam mimpinya itu mama ada, ini aku diceritain sama tante aku dari pengalaman mama kan nggak pernah cerita ke aku. Mama mimpi kalau ada salah satu orang Eropa, ini pasti orang Belanda, kalau dia bilang kalau ini, aku mau berteman sama kamu loh, tapi kamu mau nggak mengkorbankan anak kamu. Ya dalam mimpi itu mama kayak ngerasa mama tuh lapang orangnya, kayak ikhlas gitu. Akhirnya mengkorbankan aku. Terus habis itu setelah mama mengorbanin aku, nggak tahu gimana caranya ngorbanin aku, si wanita Eropa ini tuh kayak berubah dari ekspresi dia yang sumringah senyum gembira gitu, itu kayak ngerasa udah serem banget, bukan entitas manusia, tapi kayak melainkan kayak makhluk yang bener-bener mengerikan gitu. Berarti udah menunjukkan jati dirinya. Iya, jati diri setelah mengorbankan aku. Mama tuh ngerasa kayak aku udah ditipu nih, mama takut dong. Bangunlah mama dari tidurnya. Pas bangun, mama ngeliat ada bercak darah di paha dalam. Paha dalam ya, bukan dari dari vaginanya atau apapun. Mama panik dong, bilang ke mbak tolong bawa saya ke rumah sakit. Pas mau bawa ke rumah sakit, dicek sama dokternya, nggak ada, maksudnya aku tuh nggak ada kelainan apapun dalam kandungan mama. Terus mama juga nggak ada kontraksi atau apa, keguguran atau apa, nggak ada. Itu dari paha dalam, dan pahanya tuh nggak luka, kayak bercak darah gitu, bukan darah yang mengalir dari apa. Nah, mama karena mama udah ngerasa ada kejanggalan yang bener-bener aneh tuh, mama memutuskan buat pindah kamar itu. Pas pindah kamar itu bener-bener cari kamar yang aman, terus banyak penghuninya juga di samping-samping itu. Mama sebelum pindah kamar itu, mama maksudnya ngebatin dalam hati, bilang kayak gini, bahasa Jawanya pakai bahasa Jawa halus sih sebenarnya, kayak aku salah apa sih awakmu, sepurane yo aku udah salah, aku nggak kelambimu tanpa izinmu, maksudnya aku nih cuman melok jamuan makan tok. Aku coba ganggu mana yo sepurane, wes istirahat to sing tenang sepurane. Mama udah bilang kayak gitu kan. Terus mama baliklah ke kamarnya buat tidur. Bukannya udah selesai terornya, mama masih di bawah, maksudnya dalam teror itu mama masih berlanjut gitu. Mama masih dalam mimpi itu, mimpi yang benar-benar menegangkan. Mimpinya sama ngulang kayak gitu, ketemu sama temennya yang Eropa gitu, lama-lama mengorbankan aku. Nah, mama pas bangun itu udah kaget ngeliat dia yang kayak gitu, terus kayak gitu. Tanyalah ke Mbak Cokro, ini epicnya. Mama bilang, Mbak Cokronya bilang apa? Kono kok diganggu, padahal dia nggak tahu diganggu. Duduk karena kelambine nduk, kon eling ta? Kamu pas pertama tuh kan lagi duduk toh, kok kan? Nggih Pak. Iku dhewe ngincer awakmu karo jabang bayimu. Apa mergo kamu wis duwe cekelan. Kamu kan mama ningrat. Setiap ningrat, semua garis keturunan tuh bawa pegangan gitu. Kodam lah cekelan. Penjaga. Nah, cekelan ning mesti gan anak barepmu. Saiki kon wis ngandung anak kepiro iki. Kan mama kayak, oh nggih Pak, tapi gak apa-apa, gak usah khawatir. Intinya apa kok iku mau gak ngerusak awakmu, gak ganggu awakmu karo jabang bayi. Nah, pas udah dibilang kayak gitu, mama ngerasa tenang dan bilang mimpi biasa lah. Sampai pada saat mama mandi di kamarnya itu, ada orang duduk di kasur mama, membelakangi mama. Mama tanya itu siapa, ke mbak, nggak ada orang yang masuk sama sekali. Mama bilang, loh mbaknya tuh tadi masuk loh, tak pikir tamu, kok nggak ngomong. Nggak kambil apa toh dok ditapo Mbah Cakra kayak gitu. Nggak kambil zaman biyen tak. Nggak kambil gaun-gaun itu. Mama tuh
nggak ngerasa nggak kalau gaun yang dipakai itu salah satu dari 3 gaun yang mama lihat. Soalnya mama cuman tertarik sama 1 gaun, 2 gaun tuh nggak di Gubris. nggak digubris, nggak diraukan. Ya udah itu sampai situ teror yang nggak membahayakan. Habis itu besok paginya Kamis malam Jumat Legi gitu. Waktu umur 8 bulan ini mama ngerasa ininya sakit banget bener. Pinggulnya sakit banget. Mama ngerasa itu kayak pembukaan prematur nih kayaknya. Datanglah mama ke rumah sakit, pas dicek nggak ada kelainan atau apapun, pembukaan nggak ada. Terus dokter menyarankan buat pulang karena emang nggak ada pembukaan, cuman kontraksi kecil. Mama ngerasa, dokternya bilang ini nggak ada pembukaan, ini juga belum umur 9 bulan, jadi nggak perlu untuk ke rumah sakit. Ini nggak kenapa-kenapa, cuman kontraksi kecil. Jadi nggak ada tindakan apapun? Nggak ada tindakan apapun. Baliklah mama ke rumah. Pas balik ke rumah itu makin jadi dong sakitnya, makin jadi. Mama ngerasa kayak, aduh kenapa ini? Terus adiknya Eyang Uti ini bilang, dia cewek, aku juga sebut dia Bauki juga, bilang, ini apa tondo? Iki lapo kamu kelaran kayak gini. Ambo aku nggak ngerti, iki kok loro banget iki loh boyoku. Mama kan bilang kayak gitu. Terus wes iki kayak kalau langsung nggak bener ya. Wes celon mbak cokro kon merene. Tangon ngobati hari ini. Pas mama mau diobatin itu, beberapa hal yang dikasih ke mbak cokro ke mama, entah itu dari maksudnya dari ritual-ritual kejawen, mantra-mantra kejawen tuh nggak mempan sama sekali. Sampai pada akhirnya mama benar-benar nggak kuat sakitnya, tuh nggak kuat banget sakit, disuruh pulang ke Surabaya. Pas pulang ke Surabaya, ada Mbak Kakung dengan hal-hal mistisnya itu terus bisa ngeliat, bilang, kon ngalio opo kon tak usir tuh ini, kon aja ganggu anakku karo jabang bayi nih, iki soal duduk nggonmu. Berarti itu komunikasi sama si orang Belanda itu? Iya. Berarti dia nampakin diri? Sebenarnya orang-orang kayak kakek yang indigo ya, kakek bisa lihat itu nggak ngeh kalau ada yang datang ngikut mama gitu. Tapi kok dilihat-lihat, pas dilihat lebih dalam lagi nih, Mbak lihat ada satu entitas lain selain manusia yang ngikut mama ini. Itu benar-benar kuat energinya. Kenapa? Karena setiap makhluk gaib itu kan biasanya akan tinggal di lingkup itu doang. Kuatnya di lingkup itu doang. Nah itu tuh bisa sampai ngikutin dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tuh gimana? Apalagi Jawa Timur pusat, Surabaya kan kayak wah gede banget, apalagi udah kota ya. Sampai menampakkan diri ke beberapa orang tuh kayak wah gede banget sih. Apa tuh energinya. Jadi ya pas itu sama kakek ya dia kasih wejangan buat mama. Wes kamu gak usah khawatir, iku kamu tak jogo nih. Sampai iki gak balik maneh. Ben anakmu ambe awakmu sehat-sehat. Sampai mama lahirin aku, ya udah aku sehat, dan sekarang kakek udah nggak ada, mama juga nggak ada. Jadi bener-bener abis Belanda itu keluar atau pergi dari rumah Surabaya, itu baru kamu lahir? Oh iya, aku lahir bener-bener lancar, nggak ada hal-hal nih. Terus setelah itu udah bener-bener nggak diganggu sama sekali? Nggak diganggu, sampai pada akhirnya kakek nggak ada, baru balik lagi di gangguan sebelumnya. Kayak ada entitas lain lah. Tapi bukan si Belanda itu? Bukan. Oke nih, udah pada denger pengalaman setan dari Cindy? Apakah kalian bisa membayangkan dan merasakan hal yang telah diceritakan? Sampai di sini podcastan dari Sandi. Ditunggu kelanjutan cerita dari Sandi. Thank you.